tidak tersentuh api neraka untuk selama-lamanya. Baik. Amal yang keempat. Yang keempat ini mendapatkan pahala istana di surga. Man takhalassu, barang siapa yang masuk pasar. Bapak Ibu pernah masuk pasar? Minimarket, supermarket, Alfa, Indo, Maga, WS, apalagi mall, Indo Grosir, apa mana? Ya, Pamela. Ada lagi? Baik, intinya masuk pasar, lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka banallahu biha qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Biasanya Bapak Ibu, kalau sudah 10 hari terakhir begini, yang rame bukan lagi masjid, tapi kita bersyukur di Jogokarian ini 10 hari terakhir tetap rame. Yang rame apa biasanya? Pasar. Maka meskipun kita ke pasar, usahakan jangan ketinggalan ibadah. Begitu masuk pasar, berdoa. Doanya ini tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah Allah bangunkan istana di surga. Bapak Ibu, pekan ini atau untuk lebaran tahun ini, untuk camilan sudah ke pasar belum? Sudah. Kalau sudah ya besok lagi ngamalkannya. Kalau belum, besok kalau mau ke pasar ingat doa ini. Nah, ingat doa ini diamalkan. Insya Allah dapat pahala istana di surga. Dibaca sir saja, tidak perlu jahar ya, tidak perlu dibaca keras. Nah, dibaca lirih saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah di antara ajaran Islam yang sangat indah sekali. Meskipun di pasar yang disebut sebagai aswa'ul makan, tempat yang buruk, tapi kita tetap diajarkan berdoa, dan kita masih dapat menggapai keberkahan, kita masih dapat menggapai pahala, kita masih bisa mendapatkan satu amalan yang berpahala besar meskipun tempatnya di pasar. Meskipun kadang-kadang kalau sudah di pasar doanya yang lupa, yang keinget apanya? Belanjanya. Baik. Amal yang berikutnya, nomor berapa? 5. 1. Kulhu 10 kali. 2. Merapatkan sof. 3. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat. 4. Ya, doa masuk pasar. 5. Nabi SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah. Aku jamin kalian dengan rumah di pelataran surga. Liman tarokal mirok, bagi siapa saja yang bisa meninggalkan perdebatan. Hindari perdebatan, hindari pertengkaran, insya Allah mendapat istana di surga. Wa in kana muhiqqan, meskipun kita benar. Kadang orang berdebat, kadang orang bertengkar karena merasa dirinya benar. Maka ketahuilah, ketika saat kita merasa diri kita benar, yang kita ingat adalah istana di surga. Biarkan saya kalah debat, tapi saya dapat istana di surga. Jadi cukup sampaikan apa adanya, setelah itu diam. Termasuk debat dalam masalah agama, hindari. Debat dalam rumah tangga, hindari. Debat dengan tetangga, hindari. Kuncinya mengalah. Jadi tidak perlu ngegas. Insya Allah kalau kita ngalah, perdebatan tidak akan terjadi.
Alhamdulillah saya berkeluarga itu sudah ya belum terlalu lama karena masih manten anyar, baru 13 tahun. Alhamdulillah selama 13 tahun seingat saya belum pernah bertengkar. Seingat saya loh, siapa tahu enggak ingat. Jadi belum pernah, alhamdulillah belum pernah bertengkar selama 13 tahun. Maka Bapak Ibu, kuncinya apa? Harus mau mengalah. Kalau suami meninggi, istri mengalah. Kalau istri meninggi, suami mengalah. Punya prinsip ngajeni, punya prinsip ngalai. Kadang-kadang tidak mau menghormati dan tidak mau mengalah, membuat pertengkaran, perdebatan itu terjadi. Makanya orang yang berbeda pendapat dengan kita, maka biarkan di medsos itu orang berbeda pendapat, karena setiap diri kita itu punya pikiran yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda. Di negeri kita semua pendapat dihormati, di negeri kita semua pendapat mendapatkan tempat, maka kita tidak perlu sewot dengan pendapat yang berbeda. Kita lagi pasang status atau video kajian di komen macam-macam, jangan dibalas karena mengeraskan hati. Cukup dibiarkan berhenti di situ, karena perdebatan itu tidak akan menjadikan kemudian orang tersebut menjadi lebih baik, tetapi perdebatan akan mengeraskan hati. Hindari perdebatan, cukup sampaikan, titik, tidak usah ditambah lagi. Selebihnya doakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ke 6. Baik, kita mau berapa ini? Ngalir saja ya, sampai setengah 6. Yang ke-6, ana za'imun bi baitin fi wastil jannah. Kata Nabi, saya jamin kalian dengan istana di tengah-tengah surga. Liman tarokal kadhib, bagi siapa saja yang mau meninggalkan dusta. Jadi tinggalkan bohong, maka dapat istana di surga. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda. Jadi kadang orang berbohong itu karena bercanda. Hati-hati dengan bohong, hati-hati dengan dusta, karena dusta ini candu. Orang kalau sudah terlanjur berdusta akan mengikuti dengan kedustaan-kedustaan berikutnya. Bapak Ibu, silahkan cek, kalau orang sudah berani berdusta, maka kedustaannya tidak hanya sekali, tapi kedustaannya bisa berkali-kali untuk menutupi kedustaan, kebohongan-kebohongan sebelumnya. Saya kasih ilustrasi, ini hanya ilustrasi, tidak terjadi. Suatu saat ada seorang pemuda mahasiswa di depan ketilang, tidak punya SIM. Karena panik ditanya Pak polisi, mana SIM? Ketinggal. Bohong. Karena polisinya sudah ngaji di Jogokarian, ini cuma ilustrasi ya. Lalu polisinya bilang, ya sudah mas, enggak saya tilang, enggak apa-apa, silahkan diambil, saya tunggu di pos. Kira-kira bilang apa? Tadi kan bilangnya ketinggal, padahal enggak punya. Bohong lagi apa enggak? Bohong lagi. Ketinggal di kos, kosnya kuncinya di bawah temen. Nah, lalu polisinya bilang lagi, baik, saya tugasnya sampai nanti malam. Enggak apa-apa, nanti malam di bawah ini STNK saya tahan, nanti SIM kamu tunjukkan, kamu enggak saya tilang. Bilang apa lagi? Bohong lagi apa enggak? Bohong lagi. Apa bohongnya? Ya, teman saya mudik. Nah, jadi temannya mudik, sudah bohong lagi. Loh, kamu tidur di mana? Bohong lagi? Bohong lagi apa enggak? Kalau ditanya kamu tidur di mana? Bilang tidur di kos apa tidur di tempat lain? Bilang tidur di tempat lain. Bohong lagi. Inilah kebohongan. Itu akan menjadi candu dan menimbulkan, melahirkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Ingat, ini tadi hanya ilustrasi. Jadi bisa menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka pastikan hindari dusta, hindari bohong, maka akan mendapat istana di
surga, kecuali bohong dalam urusan rumah tangga. Itu dalam agama kita dapat rukhsah. Bahkan bohong jenis ini membahagiakan suami atau istri berpahala. Jadi bohong yang ini silahkan boleh, seperti bilang istriku bidadariku. Nah, ini bohong. Masa istrinya kayak bidadari? Kan enggak. Bohong apa jujur? Bohong. Tapi ini boleh, enggak apa-apa. Ketika istrinya beli baju baru, istrinya nanya, ya bajunya bagus enggak? Ayahnya bilang, Masya Allah 10 tahun lebih muda. Senang enggak istrinya? Senang. Padahal kalau pakai baju itu jadi 10 tahun lebih muda apa enggak? Tidak, sama aja. Tapi suami bilang 10 tahun lebih muda. Ini bohong, tapi bohong yang boleh, bahkan membahagiakan istri berpahala. Istrinya tanya, masak apa? Masakannya enak enggak ya? Hotel bintang 5 lewat. Masya Allah. Seneng apa enggak? Seneng. Coba kalau dijawab jujur, ya baju ini bagus enggak? Dasar wes elek nih apa-apa ya elek. Kira-kira apa kata istrinya? Marah. Padahal jujur. Maka dalam masalah romantis sama rumah tangga itu pengecualian. Silahkan berbohong agar romantis. Jadi jangan terlalu jujur kalau dalam masalah romantis. Bilang wajahmu seindah bulan purnama. Jadi jangan bilang wajahmu kenapa Pak? Bopeng-bopeng misalnya. Baik. Yang keenam, terakhir. Mau 6 apa 7 ini? Yang keenam, yang mendapat istana di surga, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Saya jamin kalian mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Nah, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa saja yang akhlaknya baik. Jadi disebutkan akan mendapat istana di surga yang paling tinggi kalau kita punya akhlak yang baik. Konsep akhlak yang baik dalam Islam itu ada banyak hadis, tetapi kita rangkum ada 4 konsep akhlak yang baik. Yang pertama, kaful adha. Kaful adha itu ojo ganggu marang liyan, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi bagaimanapun kehadiran kita, usahakan tidak mengganggu orang lain. Ini namanya kaful adha. Dalam bermasyarakat, bergaul, usahakan kehadiran kita tidak mengganggu. Polusi udara, polusi suara, polusi sampah, itu kita hindari. Knalpot yang bising, buang sampah sembarangan, nyetel musik yang keras-keras, maka ini termasuk mengganggu orang lain. Maka kadang dulu saya kalau masuk ke lantai atas itu di mana-mana atau di apartemen atau di hotel, ngelihat bawah itu kadang prihatin. Ada bantal digenteng, ada cotton bud, ada apa lagi? Tisu. Karena buang sampah sembarangan, maka ini mengganggu orang lain. Sudah ada tulisan P disilang, dilarang parkir, tapi parkir di situ. Yang punya rumah tidak bisa keluar. Baik, prinsip kedua, kita percepat, tinggal 2 menit. Prinsip kedua adalah badlun nada, migunani tumraping liyan. Prinsip bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Maka akhlak yang baik itu adalah prinsip berkontribusi. Urun rembug, urun dongo, urun tenaga, urun bondo. Ini adalah prinsip akhlak yang baik. Berbagi, bermanfaat bagi orang lain. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ini menurut saya prinsip yang paling berat. As-sabru 'alal adha. Akhlak yang baik itu adalah bersabar ketika kita diganggu. Atau prinsip dalam Quran namanya al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anin nas. Menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dalam bahasa Jawa itu duweni ati segoro,
Tetangganya bising nyetel musik, sabar. Mobilnya ditabrak peot, sabar. Dimaki-maki orang, sabar. Tetangganya buang sampah sampai kotor kita nyapu tiap hari, sabar. Talang tetangganya itu di depan rumah kita sampai bolong, sabar. Di sebelah kita merokok, kita sesak nafas, sabar. Kok kayaknya ilustrasinya berlebihan ya? Baik, intinya kita bisa bersabar memaafkan orang lain. Baik, yang keempat itu adalah wajhun tolik, berwajah ramah. Jadi yang keempat, kita dianjurkan berwajah ramah, murah senyum, gapiak, sopan, santun. Inilah 4 prinsip akhlak dalam Islam. Jadi pilarnya ada 4. Ketika kita menguasai prinsip-prinsip budi pekerti ini, insya Allah sebagaimana Nabi bersabda, dijamin mendapatkan istana di surga Firdaus yang paling tinggi. 1. Migunani ojo ganggu marang liyan. 2. migunani tumraping liyan. 3. duweni ati segoro. Sekawan gapiak sumeh ramah. Baik, ini jam saya sudah 5:30, waktu saya sudah habis. Saya kasih bonus 1, tidak saya jelaskan karena sudah jelas. Man sholat duha arba'an, barang siapa sholat duha 4 rakaat maka dapat istana di surga. Jadi kalau bapak ibu biasanya 2 rakaat, tinggal tambah 2 lagi, maka dapat istana di surga. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.